seperti kita ketahui bersama ya, jadi susu itu kan merupakan salah satu bahan pangan ya asal hewani, di mana memiliki kandungan gizi yang sangat amat lengkap ya, mulai dari protein, kadar air, karbohidrat, kadar lemak, vitamin, mineral, sampai enzim alami pada susu itu ada. Di mana kita tahu bahwa susu dikenal sebagai bahan pangan yang mudah mengalami kerusakan, atau kita kenalnya adalah perishable food. Karena nilai gizi yang sangat lengkap ya, sehingga mudah rusak, maka penanganan yang tepat dan cepat itu menjadi prioritas. Kualitas susu yang baik sudah dibentuk sejak awal, langsung dari peternakan. Ada yang saling berkaitan demi menghasilkan tetes demi tetes susu dengan mutu terbaik. Diperlukan konsistensi besar dalam mengelolanya, mulai dari sanitasi, pemantauan kesehatan sapi secara berkala, pemenuhan nutrisi pakan yang tepat, hingga teknik pemerahan yang higienis. Kegiatan pemeliharaan sapi perah di sini dimulai jam 6 pagi, dimulai dengan sanitasi kebersihan kandang, sanitasi kebersihan sarana prasarana kandang, kemudian dilanjutkan pembersihan sanitasi sarana pemerahan. Setelah selesai sanitasi pembersihan, biasanya dilaksanakan pemberian pakan. Karena di sini pemberian pakan itu dilaksanakan 2 kali dan 2 jenis pakan yang berbeda. Yang pertama itu diberikan pakan konsentrat atau pakan yang serat tinggi. Kemudian yang kedua adalah pemberian pakan hijauan. Setelah pemberian pakan konsentrat yang pertama itu dilaksanakan proses pemerahan. Pemerahan ini di sini berjalan kurang lebih hampir 2 jam. Dengan pemerahan kurang lebih 18 ternak atau sapi yang laktasi. Lama pemerahan itu berdasarkan proses sekresi susu atau proses produksi susu, di mana setiap ternak itu proses sekresi bisa memakan waktu 10-15 menit, sehingga ketika kita di sini ada 18 ekor yang diperah sapinya menghasilkan susu, itu kurang lebih hampir memakan waktu 1,5 sampai 2 jam. Di mana proses pemerahan ini dilaksanakan, yang pertama itu adalah persiapan peralatan, yang kedua biasanya sanitasi. Kalau tadi sanitasi yang awal adalah sanitasi kandang, yang kedua adalah sanitasi ternaknya. Jadi ternaknya dibersihkan. Tidak dimandikan satu badan, tapi kita bersihkan minimal bagian area ambing dan puting. Kemudian setelah pemberian pakan selesai, biasanya kami tinggal melaksanakan perawatan harian, seperti melaksanakan sanitasi lingkungan di sekitar kandang, kemudian melaksanakan pemangkasan rumput, melaksanakan pemanen rumput, seperti itu. Dan juga di sini karena memang ternak sapi itu hidupnya adalah jangkanya yang cukup panjang, bisa mencapai 10 tahun bahkan lebih, sehingga perawatan kesehatan juga perlu dikontrol, dipantau setiap hari. Selain itu juga di sini sapi perah itu kan ada masa-masanya produksi, di mana setiap tahun itu ada 12 bulan, sedangkan produksi susu adalah 10 bulan. Sehingga untuk produksi di tahun-tahun berikutnya perlu adanya program reproduksi, di mana kita harus melaksanakan inseminasi buatan seperti itu, sehingga calving interval atau jarak beranak setiap ternak di tempat kita dapat berjalan setiap 12 bulan sekali. Setelah semua proses di peternakan berjalan dengan baik, tugas para peternak tidak berhenti sampai di situ saja. Justru, tahap berikutnya adalah momen yang paling menentukan untuk menjaga kualitas susu agar tidak menurun. Susu yang baru diperah harus segera disaring, lalu dimasukkan ke dalam wadah khusus atau milk can
untuk menjaga kebersihannya. Tanpa menunda waktu, susu ini harus langsung diantarkan ke tempat penampungan sementara agar segera dimasukkan ke cooling tank. Untuk berikutnya yaitu penanganan susu setelah pemerahan. Di sini pemerahan menggunakan mesin sehingga untuk kontaminasi kotoran atau kontaminasi bakteri terhadap susu itu cukup minim. Biasanya kami di sini hanya melaksanakan proses filtrasi atau penyaringan. Jadi setelah susu diperah, kemudian ada penampungnya, kemudian kita filter atau kita saring, kemudian kita masukkan ke wadah namanya milk can atau tempat penampungan susu. Biasanya proses susu dari farm, dari peternakan sampai ke cooling atau ke tempat setor itu kita usahakan secepat mungkin, karena di sini tidak ada proses pengolahan lebih lanjut, sehingga di situ susu itu rentan kerusakan dari kecemaran bakteri dan lain sebagainya. Sehingga biasanya kalau susu setelah selesai pemerahan di sini, kita segera lakukan pengiriman seperti itu. Kemudian biasanya di sana itu susu akan dilaksanakan pengujian sebelum susu itu ditampung. Di dalam peternakan, setiap detail kecil adalah penentu kualitas. Menjaga kualitas susu bukan sekadar tentang hasil akhir, melainkan sebuah perhatian penuh pada rantai siklus yang saling mengikat, mulai dari manajemen pakan, perawatan harian, hingga proses reproduksi dan produksi. Semua proses ini berada di satu lingkaran yang sama dan tidak bisa berdiri sendiri. Sebagai contoh, ketika proses reproduksi atau perkembangbiakan sapi terhambat, maka proses susu pun akan terhenti. Efek domino ini pada akhirnya akan mengganggu seluruh manajemen pemeliharaan lainnya. Itulah mengapa ketelatenan di setiap tahap menjadi kunci utama agar seluruh roda aktivitas peternakan ini tetap berjalan lancar. Maka kalau ditanyakan berapa lama goal time susu itu ketika baru diperah dari ambing, khususnya itu sapi ataupun kambing dan domba, ya sebaiknya langsung ditangani dengan cepat, misalkan minimal disimpan dalam pendingin, entah itu showcase, kulkas, atau di freezer. Ya, jadi kalau disimpan di suhu ruang sebenarnya kurang pas, kurang baik. Ya, paling dalam waktu 3 jam saja sudah mulai terjadi penurunan kualitas. Bagaimana bisa terjadi? Karena adanya kontaminasi dari mikroba. Mengelola peternakan sapi perah nyatanya tidak lepas dari berbagai tantangan yang saling berkesinambungan. Mulai dari keterbatasan sarana prasarana, hingga datangnya musim kemarau yang memicu kelangkaan pakan. Dampak ini tidak hanya menurunkan volume produksi susu secara drastis, tetapi juga meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit pada ternak. Kan kita untuk tantangan jelas pasti ada nggih, karena kita itu yang kita pelihara adalah hewan hidup ya, hewan besar, itu pasti tantangannya sangat banyak. Satu yaitu yang pasti adalah sarana prasarana kita, baik itu prasarana teknis maupun ketersediaan pakan nggih. Apalagi ini sedang ada musim kemarau, yang jelas pakan itu sangat berkurang. Kemudian untuk sarana prasarana kita yang memang belum memadai, kemudian adanya cuaca juga itu menjadi penghalang. Bisa kita lihat tadi nggih bahwa sarana prasarana kita banyak yang mengalami gangguan atau kerusakan itu dikarenakan cuaca. Itu pasti menjadi tantangan yang sangat-sangat perlu kita pikirkan oleh pemerintah, dan tentunya kita pikirkan juga oleh UPTD bagaimana cara mengatasinya. Untuk ternak pasti bisa ditanyakan juga tadi ke fungsional kami, bahwa kami tantangan terbesarnya adalah penyakit hewan.
bahan baku terbaik akan menghasilkan produk akhir yang baik pula. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan kejunya yang baik, kualitasnya yang maksimal, bahan bakunya pun harus bagus juga. Seperti itu. Nah, karena apa kaitannya? Bahan baku ini sejatinya ketika baru diperah, contoh saja susu gitu ya, baru diperah, kita tidak bisa meningkatkan kualitasnya, tidak bisa memperbaiki kualitasnya karena susu sudah keluar gitu ya, tapi kita bisa meningkatkannya, mungkin diolah lebih lanjut. Pagi hari selalu menjadi awal dari sebuah proses panjang yang penuh dedikasi. Sebuah tempat di mana standar kualitas tinggi diterapkan demi menjaga kemurnian susu segar terbaik. Memasuki setiap tahapan penanganan susu, disiplin yang ketat dijalankan secara konsisten untuk memastikan kualitas yang tetap terjaga. Sebelum cairan susu pertama kali diterima, fokus utama petugas sepenuhnya dialihkan pada sterilisasi menyeluruh di setiap area kerja. Langkah pembuka ini menjadi penentu mutlak bagi keamanan dan higienitas proses-proses selanjutnya, karena menjaga kualitas susu segar dimulai dari komitmen terhadap kebersihan lingkungan kerja. Setiap sudut area produksi dibersihkan secara menyeluruh, termasuk sterilisasi bak pencucian kaki untuk memastikan tidak ada kontaminan yang terbawa masuk. Lantai ruang kerja selalu disapu dan dipel secara berkala demi menjaga ruangan tetap steril. Yang pertama, susu masuk dari wilayah barat atau timur menggunakan tanker. Nanti kita menyempel, ya, tadi diaduk-aduk, ada gelas ukurnya, terus disampel, nanti kita langsung kasih ke orang laborat, kemudian nanti orang laborat mengecek apakah susunya sudah layak untuk masuk ke cooling atau enggak. Setelah seluruh fasilitas steril, susu kemudian dialirkan dari mobil tangki menggunakan selang khusus menuju cooling tank. Di sini, susu segera didinginkan dan dijaga ketat pada suhu optimal di bawah 4 derajat Celcius untuk mempertahankan kesegarannya. Karena susu itu yang perishable food udah mengalami kerusakan, apalagi sejatinya susu ketika keluar dari pemerahan ya, di ambing sapi atau kambing itu kan suhunya kisaran suhu ruang ya, 30-35 derajat Celcius. Nah, itu kan termasuk ke danger zone ya, mikroba itu mudah tumbuh ya, apalagi susu tadi kadar airnya tinggi 87,9%, sasaran empuk banget nih bagi mikroba untuk tumbuh. Ada proteinnya, ada laktosanya. Maka untuk menjaga kerusakan atau terkontaminasi dari bakteri ya, setelah diperah, susu itu harus disimpan dalam keadaan tadi di luar danger zone. Nah, kalau di pemerahan atau di perusahaan susu itu biasanya ada yang namanya milk tank ya. Jadi tank besar seperti truk itu, di mana diatur suhunya sedemikian rupa di bawah danger zone. Biasanya kisaran 2-4 derajat Celcius. Jadi kalau istilah menurut standar nasional Indonesia ya nomor 3141 tahun 2011, bahwa susu segar itu didefinisikan sebagai cairan yang keluar dari ambing sapi ya, yang tidak ada penambahan apapun atau tidak pengurangan apapun kecuali proses pendinginan. Sebelum susu segar masuk ke dalam tangki pendingin, ada seleksi ketat yang harus dilewati. Hal ini penting untuk memastikan hanya susu berkualitas terbaik yang akan diproses. Tahap pertama adalah uji alkohol. Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi tingkat keasaman susu. Jika saat dicampur dengan alkohol, kondisi susu menjadi pecah atau menggumpal, hal tersebut menandakan bahwa susu sudah rusak atau basi.
Tahap kedua adalah uji berat jenis. Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa kemurnian susu. Melalui pengukuran berat jenis, petugas dapat memastikan bahwa susu tersebut benar-benar murni dan komposisinya tidak berubah akibat tercampur oleh air. Tahap terakhir adalah pemindaian menggunakan alat bernama lactoscan dan nilai pH. Pengujian ini bertujuan untuk mengukur tingkat keasaman susu. Kemudian, alat digital lactoscan ini bekerja secara otomatis untuk menganalisis komponen di dalam susu. Melalui alat ini, kadar nutrisi penting seperti lemak dan protein dapat langsung diketahui secara akurat. Nah, melalui rangkaian pengujian inilah standar mutu susu selalu terjaga. Dalam Indonesia, khusus Indonesia sendiri ya, negara kita punya standar tadi saya bilang di SNI, Standar Nasional Indonesia nomor 3141.1 tahun 2011, bahwa ada persyaratan minimum, proteinnya minimal 2,8, kadar lemak minimum 3, berat jenisnya minimal 1,027. Kemudian uji alkoholnya harus negatif gitu. Harapannya apa? Setelah sedemikian rupa memenuhi persyaratan, berarti kan sudah mencapai mutu yang terbaik untuk melakukan pengolahan sehingga aman untuk dikonsumsi bagi masyarakat. Melalui rangkaian sanitasi yang ketat dan proses pemindahannya higienis, susu yang telah ditampung kini memasuki tahap krusial berikutnya. Penanganan tidak lagi hanya mengandalkan kebersihan fisik, melainkan teknologi yang bergerak di balik layar. Kalau di persusuan itu utamanya pendingin. Jadi yang namanya susu harus didinginkan supaya bakteri tidak berkembang biak gitu. Nah, sedangkan pendingin itu sebetulnya sama seperti freezer, kemudian kulkas, ini sama. Menjaga kualitas susu segar adalah tentang melawan bakteri. Di sini, mesin pendingin otomatis bekerja menjaga suhu ketat di angka 4 derajat. Nah, uniknya, sebelum dikirim, suhu susu diturunkan ke 1 atau 2 derajat agar saat tiba di lokasi suhunya pas menjadi 4 derajat. Sistem pendinginan ini bertumpu pada kerja kompresor, kondensor, dan evaporator yang mengubah cairan pendingin menjadi uap. Proses penguapan inilah yang menyerap panas dan menyebarkan dingin ke seluruh area penyimpanan susu. Nah, secara total, koperasi memiliki 5 unit mesin pendingin di pusat dengan kapasitas bervariasi, mulai dari 500 liter hingga 2 unit terbesar berkapasitas masing-masing 3.000 liter. Membawa pulang susu segar langsung setelah dibeli tentu menjadi pilihan terbaik untuk menjaga kualitasnya. Namun, agar manfaatnya didapatkan secara maksimal, ada hal penting yang perlu diperhatikan sebelum susu ini dikonsumsi. Sebelum diminum, pastikan menghangatkan susu sebentar menggunakan api kecil. Kuncinya adalah jangan sampai susu mendidih ataupun meletup, karena suhu yang terlalu tinggi justru bisa merusak kandungan protein dan vitamin alami di dalamnya. Penanganan lebih lanjutnya adalah packaging pengemasan yang tepat, yaitu aseptis, artinya terhindar dari mikroba. Nah, kita bisa lihat ciri-cirinya. Kalau ternyata itu kemasannya itu yang mungkin sudah mengembang, ya, karena dijumpai beberapa kali masyarakat ada minum susu, ini masih segel gitu ya, kok rasanya sudah masam gitu, ada asam bau kecut. Kenapa? Itu dimungkinkan ada indikasi adanya kebocoran atau mungkin ada sedikit lubang sehingga udara dari luar bisa mengontaminasi. Nah, mikroba itu bisa tumbuh, di mana bakteri ini akan memanfaatkan gula yang ada di susu atau karbohidrat berupa laktosa menjadi asam-asam senyawa organik. Nah, inilah yang menyebabkan rasa jadi susu yang tidak enak. Jadi bisa diperhatikan betul-betul, termasuk expected date juga, jangan sampai melewati masa simpan yang sudah lewat gitu. Tapi umumnya kalau sudah disterilisasi, dia memiliki masa simpan yang sangat panjang, bisa berbulan-bulan bahkan 1 tahun. Ya, selagi kemasannya itu aseptis.
Kesegaran yang telah dijaga sejak awal kini berada di tangan konsumen untuk disajikan secara optimal. Menghangatkan susu dengan cara yang benar menjadi langkah penutup yang penting demi memastikan seluruh vitamin dan protein alami di dalamnya tetap utuh dan tidak rusak oleh suhu yang berlebihan. Komitmen dalam menjaga mutu ini menjadi bukti nyata dari sebuah dedikasi yang tidak pernah terputus. Melalui sinergi yang konsisten, setiap tetes susu yang dihasilkan senantiasa membawa nutrisi terbaik yang aman untuk dikonsumsi bersama. Pastinya kan konsumen inginnya produk yang baik ya, tidak produk yang mungkin rasanya tidak enak ya, atau kualitas sudah ada kontaminasi mikroba, ada sedikit jamur, kan tidak harapan seperti itu. Nah makanya bahan baku itu menjadi paling penting diperhatikan setelah pasca panen itu ya. Jadi kalau di kami itu ada konsep yang namanya from the farm to the table.